Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya habis sholat lohor ya. Tadi pagi saya itu sebenarnya gak tertarik dengan MKC yang katanya menista agama, terus ditangkap tanggal 26 Agustus dikebukin ya, dilumuri kotoran manusia juga, terus dianiaya oleh Napoleon Bonaparte yang juga dipenjara, irjen polisi itu yang kena kasus suap Joko Chandra ya. Saya lihat, saya nggak tertarik tadi, tapi lihat kok sampai dipukul, kenapa? Saya lihat apa nih videonya, wah luar biasa videonya. MKC itu loh, orang yang keluar dari Islam, murtadin. Kok saya sekarang mengerti kenapa sebagian ulama, dulu waktu saya pernah belajar Muqaranatul Madzhab, perbandingan mazhab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dulu saya pernah kuliah di sana. Salah satu ulama itu berpendapat orang yang keluar dari agama Islam itu wajib dibunuh. Itu ada pendapat itu karena berbahaya. Dan saya lihat ya, video MKC ini, bukan MKC, KC ya. M itu Muhammad. Saya enggak tega nyebut Muhammad untuk orang yang seperti itu. Saya panas juga itu hati saya melihat video itu. Kenapa saya menolak sholatnya? Terus dia mengungkapkan ini ya, Al-Ma'un, bisa bahasa Arab, dia bisa ngaji Quran ya, panjang pendeknya bener. Terus dia mengecam kan fikih dan hadis ya, pokoknya umat Islam salah karena mengikuti kitab kuning dan fikih, harusnya mengikuti Quran. Terus dia bilang, ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang itu loh. Terus dia sebut yang ini tentang sholat, celakalah orang yang sholat ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang sholat, kata MKC itu di video itu, orang yang lalai. Terus diloncat, lalai itu apa? Lalai itu katanya ada di surat An-Nisa, yaitu orang yang mabuk, yaitu orang lalai. Dia loncat dari Al-Ma'un kemudian An-Nisa ayat 43. Nah, ini memaksa saya membuka tafsir ini, tafsir Munir juz 30, dan ini karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, juz 15, jilid 15 dan jilid 3 surat An-Nisa. Jadi dilihat orang yang kata MKC itu, orang yang lalai itu orang kalau sholat tuh dia mabuk, harus ngerti tuh sholat tuh. Dan umat Islam tuh mabuk agama, kemudian mabuk bahasa Arab. Istilah mabuk itu dia terjemahkan mabuk bahasa Arab dan mabuk agama. Padahal kalau kita lihat tafsirnya, jadi Pak KC ini menghilangkan konteks ya, dalam memahami itu pakai hawa nafsunya dan tidak sosok kenapa saya tidak pakai tafsir ya. Tafsirnya itu kan sebenarnya ada apa, asbabun nuzulnya itu. Asbabun nuzulnya itu begini cerita soal mabuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, jangan kamu mendekati sholat wa antum sukara, sementara kamu itu dalam keadaan mabuk.
Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa sahabat Ali berkata, Abdurrahman bin Auf membuatkan jamuan makan dan mengundang kami. Dia menuangkan minuman khamr untuk kami, dan setelah kami minum khamr itu, ya, minuman keras itu mempunyai efek kepada kami. Kemudian tibalah waktu sholat dan mereka menyuruhku, ya, menyuruhku menjadi imam, kata Ali. Sewaktu sholat saya membaca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun, ya, yang artinya, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk minuman khamr, minuman keras, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Jadi konteksnya itu mabuk karena minuman khamr yang saat itu belum diturunkan larangan, masih halal. Yang nanti di ayat lain khamr itu dilarang secara bertahap gitu ya, ada hikmahnya itu. Nah, MKC menafsirkan ayat itu semaunya, katanya bukan mabuk karena khamr, tapi mabuk agama, mabuk bahasa Arab loh. Coba, bahaya tuh. Tapi video itu kok nggak di take down sama apa Kemeninfo ya. Jangan-jangan orang kementerian itu juga nggak ngerti bahayanya pandangan-pandangan keagamaan dari orang yang sudah murtad yang namanya MKC tadi. Sampai sekarang itu masih ada. Saya baru lihat tadi pagi sambil rebahan. Jadi saya teruskan ya. Ini ada di penjelasannya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Juz 5, jilid 3, juz 5 dan juz 6. Halamannya 102. Ya, nih. Halaman 102. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Ali bahwa yang menjadi imam sholat pada waktu itu adalah Abdurrahman. Adapun sholat yang dilaksanakan adalah sholat maghrib, dan itu terjadi sebelum diharamkan khamr atau minuman keras. Gitu. Jadi dalam sholat jamaah maghrib yang jadi imam menurut Imam Jarir adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi konteksnya adalah dengan mabuk setelah pesta minuman keras itu, kira-kira begitu, jamuan. Ayat Quran sudah diturunkan tentang sholat, tapi larangan terhadap khamr belum. Jadi sahabat masih minum keras. Jadi mabuk di situ karena mabuk khamr setelah minum minuman keras. Nah, KC kemudian menjelaskan itu apa? Jangan mendekati sholat kalau kamu mabuk agama dan mabuk bahasa Arab. Itu salah satu alasan dia meninggalkan sholat, karena sholat tidak menjadi jaminan orang untuk masuk surga, tapi sholat itu tiang agama. Dan dia bisa menjelaskan, menghafal hadis-hadisnya itu. Jadi ini sebenarnya pemahaman yang tidak hati-hati dan jelas menghilangkan apa ya, penafsiran berbasiskan karya-karya ulama tafsir.
Dan dia sendiri kan mencoba untuk memahami dengan ro'yunya, dengan akalnya. Dan yang muncul ada pemahaman yang dibimbing oleh setan. Jadi memang berbahaya kalau tidak segera diatasi oleh polisi, ya, tidak di take down. Ini membahayakan, merusak cara berpikir sebagian umat Islam yang belum memahami, ya, belum matang barangkali begitu. Dan menurut saya usul video-video yang memiliki pemahaman yang aneh. Seorang non-muslim menjelaskan Islam dengan cara dan semangat penuh kekufuran dalam lidahnya dan di YouTube kan, saya kira negara harus hadir dan majelis ulama harus memberikan masukan terhadap pemerintah untuk men-take down video-video semacam ini. Video-video Bosman Mardiku aja hilang 600. Terus channel Munjiat itu hilang, ya, disita oleh negara, sehingga muncul the new Munjiat channel, ya. Masa isi channel yang menyerang jantung umat Islam itu dibiarkan? Jangan terkesan, ya, ada kesan bahwa dengan video-video KC itu sengaja dia adu domba umat Islam, ya, dengan cara seperti ini. Saya nggak tahu, tapi kesannya sengaja dibiarkan untuk umat Islam gaduh dan persoalan-persoalan real bangsa ini teralihkan hanya oleh seorang KC dan kawan-kawannya. Dan kita khawatir kalau satu saat penista-penista agama itu masuk menjadi narapidana, itu akan dihabisi oleh orang-orang Islam yang merasa tersinggung di dalam penjara. Sebagaimana dulu kalau Ahok itu sang penista agama tidak dilindungi oleh pemerintah dan dimasukkan ke misalnya ke Cipinang, tentu dia habis, ya, dianiaya oleh orang-orang yang merasa agamanya itu dinista oleh Ahok. Tapi Ahok bisa diamankan di Makobrimob. Dan berhati-hatilah, jangan sampai menistakan Islam, karena akan mancing, ya, persoalan-persoalan muncul yang sebenarnya bisa kita hindari bersama. Saya Yudi Pramuko, tuang donat dari Parung. Itulah tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.